Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan PAS Fisika. Nomor 31, hitunglah hasil pengukuran di bawah ini. Jadi ini adalah mikrometer sekrup. Hasil perhitungannya di sini adalah ada skala utamanya. Jadi ini skala utama sama dengan skala utama adalah yang ini. Jadi di sini dari 0, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, kemudian di sini 5 dan di sini 6. Jadi di sini 6, kemudian di sini adalah ada setengahnya. Jadi di sini skala utamanya adalah 6,5. Kemudian skala noniusnya adalah di sini 10, 11, 12, 13. Jadi ini 13. Berarti skala noniusnya sama dengan 0,13 atau 0,13. Di sini kita jumlahkan. Jadi 6,5 ditambah dengan 0,13. Jadi hasilnya di sini 6,63. Jadi 6,63 mm. Ini hasil pengukuran mikrometer sekrup. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah jangka sorong. Jadi jangka sorong ini ada skala utamanya. Jadi skala utamanya kita hitung skala utamanya yaitu sampai batasnya adalah di sini 0. Jadi batasnya adalah di sini. Jadi di sini 4 cm, kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai 6 ini. Berarti skala utamanya adalah 4,6. Jadi 4,6. Kemudian kita hitung skala noniusnya. Skala noniusnya yaitu kita cari garis yang lurus dengan skala utama. Jadi skala noniusnya adalah ini yang lurusnya. Jadi skala utama dan skala nonius ini lurus. Jadi kita hitung di sini 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini 6. Jadi 6 ini adalah yang lurusnya. Berarti di sini 0,06. Ini kita jumlahkan. Jadi dijumlahkan 4,6 ditambah 0,06. Berarti 4,66 cm. Jadi satuannya adalah cm karena ini jangka sorong. Jadi ini hasilnya. Kemudian yang C, ini mikrometer sekrup. Kita hitung di sini skala utamanya. Jadi skala utamanya di sini garis yang atas ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti skala utamanya adalah sama dengan 8,0. Jadi di sini mikrometer sekrup ini skala utamanya dan di sini skala noniusnya. Skala noniusnya adalah 40, di sini 41. Berarti skala noniusnya sama dengan 0,41. Jadi di sini kita jumlahkan 8,0 tambah 0,41 adalah 8,41 mm. Jadi ini jawabannya 8,41 mm. Nomor 32, 3 buah vektor memiliki arah seperti gambar di bawah ini. Jadi ini gambarnya, bila F1 sama dengan 2 Newton, F2 10 Newton, dan F3 6 Newton, hitunglah resultan ketiga vektor tersebut. Di sini sin 37 derajat adalah 0,6, cos 37 derajat adalah 0,8. Di sini sin 53 derajat 0,8, cos 53 derajat adalah 0,6. Di sini yang diketahuinya adalah F1-nya sama dengan 2 Newton, kemudian F2-nya sama dengan 10 Newton, kemudian F3 sama dengan 6 Newton. Kemudian di sini sudut yang dibentuk oleh F2, jadi sini adalah theta 2 sama dengan 53 derajat. Yang ditanyakan adalah resultannya, yaitu R sama dengan berapa. Untuk menghitung resultan ini, kita harus hitung dulu komponen-komponen vektor dari 3 vektor ini. Di sini ada F1, F2, F3, berarti komponen vektornya adalah di sini F1x. Jadi F1x ini sama dengan F1x adalah komponen F1 pada sumbu X, yaitu ini. Jadi ini sudah sejajar dengan sumbu X. Berarti F1 ini karena arahnya ke kiri berarti negatif, jadi min F1. Jadi ini sudah sejajar berarti sama dengan ini. Berarti F1x-nya sama dengan min F1. Jadi F1 ini adalah 2, jadi min 2 Newton. Ini F1x-nya. Kemudian kita cari F1y-nya sama dengan F1y-nya ini tidak ada karena di sini F1-nya sejajar dengan sumbu X. Berarti yang ada adalah komponen pada sumbu X-nya saja. Berarti F1y-nya ini adalah 0. Kemudian kita cari
F2X-nya. Ini F2 berarti diproyeksikan ke sini jadi F2X. Jadi F2X ini arahnya ke kanan, berarti positif. Jadi di sini positif F2. Di sini karena membentuk sudut, berarti kita proyeksikan di sini. Jadi F2 itu adalah garisnya depan sudut 53 derajat ini. Jadi ini F2X-nya adalah depan sudut, berarti pakai sin 53 derajat karena di depan sudut. Berarti sama dengan F2-nya besarnya adalah 10 Newton, jadi 10 dikali dengan sin 53 derajat adalah 0,8. Maka F2X-nya di sini sama dengan 10 dikali 0,8 adalah 8. Jadi 8 Newton. Jadi ini F2X-nya. Kemudian F2Y sama dengan, kita hitung F2Y-nya. Jadi F2Y-nya ini ada di sini. Jadi arahnya adalah ke bawah, berarti negatif. Jadi min F2 karena arahnya ke bawah. Kemudian garis dari F2Y ini adalah samping sudut 53 derajat. Karena samping sudut berarti cos 53 derajat. Jadi ini cosinus 53 derajat karena samping sudut. Jadi hasilnya di sini sama dengan min 10 karena F2-nya ini 10 dikali dengan cos 53 derajat adalah 0,6. Jadi hasilnya di sini sama dengan min 6 Newton. Jadi F2Y-nya adalah min 6 Newton. Kemudian kita cari F3X. F3X sama dengan, jadi F3X ini F3-nya adalah sejajar dengan sumbu Y. Maka F3X-nya tidak ada, yaitu 0 di sini. Kemudian F3Y-nya sama dengan, di sini F3Y adalah sejajar dengan sumbu Y, berarti langsung saja di sini karena arahnya ke atas berarti positif, berarti sama dengan F3 karena sejajar dengan sumbu Y, jadi sama dengan F3Y-nya adalah F3 yaitu 6 Newton. Jadi ini F3Y-nya. Maka di sini kita cari jumlah dari komponen-komponennya. Di sini adalah Fx. Jadi Fx ini jumlahnya adalah F1x ditambah dengan F2x ditambah dengan F3x. Jadi sama dengan F1x-nya di sini adalah min 2. Jadi di sini min 2. Kemudian F2x-nya di sini adalah 8, berarti di sini ditambah dengan 8. Kemudian F3x-nya di sini 0, berarti di sini tambah 0. Maka di sini hasilnya min 2 tambah 8 tambah 0 adalah 6. Jadi 6 Newton. Kemudian Fy-nya sama dengan F1Y ditambah dengan F2Y ditambah dengan F3Y. Jadi sama dengan F1Y-nya yaitu ini 0. Jadi di sini 0, kemudian F2Y-nya adalah min 6, berarti di sini dikurangi dengan 6. Kemudian F3Y-nya adalah 6, jadi ditambah dengan 6. Maka di sini hasilnya 0 dikurangi 6 tambah 6 adalah 0. Berarti Fy-nya adalah 0. Maka resultannya di sini sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Jadi ini rumus resultan vektornya. Jadi sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan 0 karena Fy-nya adalah 0. Maka di sini resultannya adalah akar dari Fx kuadrat. Jadi akar dari Fx kuadrat ini adalah sama dengan Fx. Jadi ini resultannya. Resultannya itu sama dengan Fx yaitu sama dengan 6 Newton. Jadi resultan vektor ini adalah 6 Newton. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 33. Sebuah mobil direm hingga mengalami perlambatan tetap 1 meter per second kuadrat dari 30 meter per second hingga berhenti. Hitunglah A. Waktu yang diperlukan saat mobil mulai direm hingga berhenti. B. Jarak yang ditempuh mobil mulai direm hingga berhenti. Di sini yang diketahuinya adalah perlambatannya. Jadi perlambatan ini adalah A sama dengan min 1 meter per second kuadrat. Jadi negatif karena di sini adalah perlambatan. Kemudian kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 30 meter per second. Kecepatan akhirnya di sini adalah berhenti, berarti kecepatan akhirnya yaitu Vt sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah di sini yang A adalah waktunya, sama dengan berapa. Kemudian yang B adalah jarak yang ditempuh mobil yaitu S sama dengan berapa. Di
Di sini untuk mencari waktunya ini, kita jawab yang A di sini, yaitu menggunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan AT. Jadi VT-nya di sini adalah 0, kemudian sama dengan V0-nya adalah 30, ditambah dengan A-nya ini adalah min 1 dikali dengan T. Maka di sini 0 sama dengan 30. Ini min 1 kali T, jadi min T. Jadi T-nya kita pindahkan ke sini. Jadi T sama dengan 30 second. Jadi waktunya adalah 30 second. Jadi waktu yang diperlukan mobil mulai direm hingga berhenti adalah 30 second. Kemudian kita jawab yang B. Yang B ini adalah jaraknya. Jadi kita menggunakan rumus jarak yaitu S sama dengan V0 dikali T, kemudian ditambah dengan setengah AT kuadrat. Jadi sama dengan V0-nya di sini adalah 30, jadi 30 dikali dengan T-nya di sini adalah 30, kemudian ditambah dengan setengah dikali dengan A, A-nya ini adalah perlambatan yaitu min 1, kemudian dikali dengan T-nya yaitu 30, jadi 30 kuadrat. Maka di sini sama dengan 30 dikali 30 adalah 900, kemudian ditambah dengan setengah dikali min 1 adalah min setengah, jadi di sini min setengah dikali dengan 30 kuadrat adalah 900. Jadi di sini 900, ini karena minus, berarti di sini dikurangi, setengah dikali 900 adalah 450. Jadi 900 dikurangi 450 sama dengan 450 meter. Jadi ini jaraknya 450 meter. Jadi jarak yang ditempuh mobil mulai direm hingga berhenti adalah 450 meter. Kemudian nomor 34, Ali melempar bola basket dengan kecepatan 20 meter per second dan sudut elevasi 30 derajat. Di sini sin 30 derajat adalah setengah, cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Berapakah waktu yang dibutuhkan bola basket untuk sampai di titik tertinggi? Di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, yaitu V0 sama dengan 20 meter per second. Kemudian sudut elevasinya, yaitu theta, sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan, yaitu T sama dengan berapa. Jadi untuk mencari waktu pada titik tertinggi ini, yaitu di sini menggunakan rumus VY sama dengan V0Y dikurangi dengan GT. Jadi ini rumusnya. Di sini pada titik tertinggi VY-nya sama dengan 0 karena kecepatan pada sumbu Y di titik tertinggi adalah 0. Maka di sini kita cari V0Y-nya terlebih dahulu. Jadi V0Y ini rumusnya yaitu sama dengan V0 sin theta. Theta-nya di sini adalah 30 derajat. Jadi sama dengan V0-nya di sini sama dengan 20 dikali dengan sin 30 derajat adalah setengah. Hasilnya yaitu 20 dikali setengah adalah 10. Jadi 10 meter per second. Maka di sini V-nya di sini adalah 0 sama dengan V0Y-nya ini 10, kemudian dikurangi dengan G-nya ini adalah percepatan gravitasi, di sini adalah nilainya 10. Jadi 10 dikali T. Maka 10T ini kita pindahkan ke sini, jadi 10T sama dengan 10. Jadi waktunya yaitu T sama dengan 10 dibagi 10. Hasilnya adalah 1 second. Jadi waktu untuk sampai di titik tertinggi adalah 1 second. Kemudian nomor 35, sebuah benda bergerak melingkar beraturan dengan jari-jari 3 meter dalam waktu 5 second. Benda tersebut mampu menempuh 20 putaran. Tentukan A periode, B frekuensi, C kecepatan sudut, D kecepatan linear. Di sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya, yaitu R sama dengan 3 meter. Kemudian waktunya, yaitu T sama dengan 5 second. Kemudian jumlah putarannya, jadi N sama dengan 20 putaran. Yang ditanyakan di sini A, yaitu periode, yaitu T besar sama dengan berapa. Kemudian yang B ini frekuensi, sama dengan berapa. Kemudian yang C ini adalah kecepatan sudut, yaitu omega, sama dengan berapa. Dan yang D ini adalah kecepatan linear, yaitu V, sama dengan berapa. Jadi kita hitung satu persatu di sini. Yang A adalah periode, yaitu T. Rumus dari periode ini adalah T per N. Jadi T kecil dibagi N. Waktu dibagi dengan jumlah putaran.
di sini sama dengan waktunya adalah 5, kemudian jumlah putarannya adalah 20. Jadi periodenya di sini kita sederhanakan, jadi dibagi 5 adalah 1/4. Jadi 1/4 second. Jadi periodenya adalah ini. Kemudian yang B ini adalah frekuensi. Frekuensi rumusnya adalah N/T. Jadi jumlah putarannya yaitu N. Di sini N-nya adalah 20 dibagi dengan waktunya yaitu 5. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz. Kemudian kita jawab yang C. Yang C ini adalah omega, kecepatan sudut. Omega ini rumusnya sama dengan 2pi dikali dengan F. Jadi sama dengan 2pi dikali dengan frekuensinya adalah 4. Jadi omeganya 2pi dikali 4 adalah 8pi. Satuannya adalah radian per second. Jadi ini omeganya. Kemudian kita jawab yang D. Yang D ini adalah kecepatan linier yaitu V. Rumus V ini adalah omega dikali dengan R. Jadi sama dengan omeganya di sini adalah 8pi dikali dengan R-nya itu jari-jari yaitu 3 meter. Jadi di sini dikali dengan 3. Jadi hasilnya di sini sama dengan 8pi dikali 3 adalah 24pi. Jadi 24pi satuannya adalah meter per second. Jadi kecepatan linearnya adalah ini. Jadi ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan pas fisika.